Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Kalkulus 2. Hari ini rencananya kita akan menuntaskan bab integral yang terdiri dari 3 subbab, yaitu teorema dasar kalkulus 1, teorema dasar kalkulus 2, dan aturan substitusi. Nah, yang pertama itu teorema dasar kalkulus 1. Jadi kemarin kita sudah mempunyai konsep integral, bahwa integral itu sebetulnya adalah antiturunan. Jadi kalau integral kita punya fungsi, kita integralkan, lalu kita turunkan, itu akan kembali lagi ke fungsi asalnya, ya. Nah, jadi di sini yang harus kita punya adalah fungsinya dulu, ya, dalam suatu variabel. Nah, kemudian kita integralkan fungsi tersebut, lalu kita turunkan, ya. Nah, contohnya, kita lihat contoh 1. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi, fungsinya t pangkat 3, berarti ini karena variabelnya t, dia integralkan terhadap dt, berarti ya. Nah, si skalarnya atau a-nya ini 1, kemudian kita batasi sampai x, ya. Lalu nanti kita akan turunkan lagi dia terhadap x, gitu ya. Nah, tapi dengan teorema ini kita cukup dengan mengganti si t ini dengan x, gitu ya. Jadi tidak peduli berapapun si skalar di bawahnya ini, kalau misalkan kita punya sampai x, itu langsung saja substitusi, berarti hasilnya akan menjadi x pangkat 3. Nah, yang contoh 2 juga kalian nggak usah pusing gitu memikirkan berapa hasilnya. Nah, di sini kita punya skalar, coba lihat di sini 2 ya, ini tadi 1 gitu. Jadi nggak peduli berapapun di sini skalarnya, asalkan dia sampai x gitu ya. Maka ini adalah kita substitusi x-nya menjadi x pangkat 3/2 per akar x kuadrat plus 17 gitu ya. Jadi penerapannya mudah. Nah, kalau yang ketiga contohnya, nah perhatikan ini juga sama kan, ini variabelnya kalau tadi t gitu ya, ini u, jadi variabelnya boleh apa aja. Yang jelas ininya sampai x, ininya juga kalau misalkan kita mau turunkan harus sesuai gitu, x berarti ke x lagi. Nah, tapi di sini ada yang berbeda. Perhatikan bahwa yang di sini batas bawahnya adalah x, batas atasnya 4. Jadi kebalik, kalau tadi di teoremanya yang batas bawah ini yang skalar, kemudian batas atasnya sampai x. Nah, caranya ini kita tinggal negatifkan aja kalau kebalik gitu ya. Jadi kalau posisi batasnya kebalik itu tinggal dinegatifkan. Kenapa? Karena integral itu adalah luas di bawah kurva. Jadi kalau misalkan kurvanya di atas sumbu x itu positif, kalau kurvanya di bawah sumbu x itu negatif. Jadi tinggal dinegatifkan saja gitu ya. Nah, jadi setelah kita negatifkan, ini batasnya harus kembali sesuai dengan teorema. Ya, jadi yang batas bawahnya ini yang skalar, sampai batas atasnya adalah variabel x ya. Nah, kalau setelah ini gimana? Setelah ini ya kalian tinggal substitusi aja. U-nya menjadi x gitu ya. Jadi tan kuadrat x cos x. Nah, jangan lupa tanda negatifnya harus dibawa di akhir ya. Karena ini mempengaruhi yang tadi gitu ya. Jadi ini negatif, ya ini juga boleh kita keluarkan negatifnya, nanti hasilnya juga negatifnya di bawah gitu ya. Nah, kemudian kalkulus 2 itu sebetulnya adalah teori yang sering kalian pakai dalam perhitungan integral tentu gitu ya, baik itu batasnya skalar atau misalkan variabel kayak tadi gitu ya. Nah, kalau misalkan batasnya suatu skalar gitu ya, A sampai B, maka kan kita substitusi ya. Jadi hitung dulu berapa hasil integralnya. Setelah dapat hasilnya, kita substitusikan batas atasnya, batas atas dan batas bawah. Nantinya batas atas dikurangi batas bawah gitu. Nah, contohnya untuk yang nomor 1 ini, kita punya integral dari A sampai B untuk K dx. Nah, hasilnya ini K, B, min A. Kenapa? Karena kan kita tahu ya bahwa K ini kalau diintegralkan jadi Kx kan. Nah, Kx ini kita substitusi. Yang pertama kalau pas batas atasnya berarti kan jadi KB. Batas bawahnya berarti dikurang KA. Ya, K-nya dikeluarkan, faktor K-nya, lalu ini jadilah seperti ini.
Ya, jadi sudah terbukti bahwa hasil integralnya adalah itu. Nah, yang nomor 2, sama juga. Kalau X kita integralkan kan setengah X kuadrat. Nah, setengah X kuadrat ini kita substitusi batas atas dikurangi batas bawah. Jadi, B kuadrat per 2 atau setengah B kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menunjukkan bahwa hasil integralnya ini adalah ini ya sama dengan luas kanan. Tapi kita harus punya alasan kenapa si R-nya ya atau pangkatnya itu tidak boleh min 1 ya. Jadi kita turunkan dulu, misalkan ini kalau pangkatnya kayak gini kan berarti X pangkat R plus 1 per R plus 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan R-nya min 1, sebetulnya untuk pembilang sih nggak masalah. Ya, ini jadi 0 gitu ya, ini juga A pangkat 0. Tapi ketika bertemu di penyebut, ini nggak bisa. Karena min 1 plus 1, ini jadinya tidak terdefinisi. Gitu ya, jadi kalau misalkan menghitung integral, itu pangkatnya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, ini yang contoh 4 ini yang sering kalian pakai untuk menghitung integral ya. Contohnya saya punya fungsi 4x min 6x kuadrat, kemudian diintegralkan dari min 1 sampai 2. Nah, yang pertama itu kita turunkan dulu, integralkan dulu, maaf. Integralkan dulu ya masing-masing gitu ya. Kemudian batas-batasnya kita substitusi. Ya, nanti baru dikurangi ya. Dikurangi yang batas atas ini, dikurangi hasil dari yang batas bawah ya, sama dengan 12. Segini dulu untuk yang teorema dasar kalkulus 1 dan 2. Nanti video selanjutnya itu khusus mengenai aturan substitusi.